Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari Benjamin Franklin dikunjungi oleh seorang ibu dengan anaknya. Ibu itu rupanya bingung dengan sebuah persoalan yang tidak bisa dipecahkannya. Oleh karena itu ia bertanya kepada Benjamin Franklin, mengapa kekayaan duniawi tidak membuat kita bahagia? Benjamin Franklin tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia mengambil sebuah apel dari keranjang dan memberikannya kepada anak ibu itu. Anak itu begitu gembira dan langsung memakannya pada saat itu juga. Kemudian Franklin memberikan apel yang kedua dan ketiga sampai kedua tangan anak itu tidak bisa memegang lagi 3 apel sekaligus. Akibatnya salah satu dari buah apel itu jatuh. Anak itu pun menangis karena apelnya jatuh. Kesempatan itu digunakan oleh Franklin untuk menjawab pertanyaan ibu itu. Anda lihat sendiri, ketika anak itu memiliki 2 apel yang bisa dengan gampang digenggamnya, ia sangat gembira. Namun ketika ia memiliki apel yang terlalu banyak, sehingga salah satu di antaranya jatuh, ia menjadi sangat sedih dan menangis. Demikian halnya dengan kekayaan. Orang kaya selalu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Dan ketika sesuatu yang lebih itu tidak diperolehnya, ia menjadi sedih sekalipun ia memiliki banyak. Itulah sebabnya kekayaan menyebabkan orang tidak bahagia. Mereka memiliki banyak, tetapi hati mereka gersang. Zakheus dalam bacaan Injil adalah salah satu contoh orang yang kaya. Dia dikatakan sebagai pemungut cukai yang kaya, tetapi ia tidak merasa bahagia. Uang bisa membeli apa saja, tetapi tidak kebahagiaan. Uang bisa dipakai untuk membeli tempat tidur yang terbuat dari emas, tetapi tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Saudara-saudari bisa tidur dengan nyenyak ketika saya sedang berkhotbah, itu tandanya bahagia. Saya tidak akan marah. Itu artinya juga bahwa kata-kata saya menyejukkan hati Anda. Sama seperti kita, Zakheus berpikir bahwa penumpukan kekayaan akan memberikan kegembiraan dan keamanan. Ternyata kenyataan menjadi lain. Sekalipun kaya, Zakheus merasa tidak bahagia dan tidak puas di dalam hidupnya. Ia merasakan jiwanya gersang. Tapi syukurlah saudara-saudari, Zakheus tidak hanya sampai di situ. Ia ingin memulai sesuatu yang baru. Ia ingin mengisi kembali kekosongan jiwanya. Ia membutuhkan seseorang yang memahami dan menerimanya dan bukannya mengutuk. Ia telah mendengar tentang Yesus yang menerima pendosa dan para pemungut pajak seperti dirinya. Di tengah rasa putus asa, dia memberanikan diri menghadapi caci maki orang-orang sekitarnya dan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Dia memanjat pohon ara. Tadi saya dengar anak-anak belajar di sana kan, memanjat pohon ara. Karena orang banyak dan badan Zakheus itu pendek. Walaupun ada seorang guru sekolah minggu bilang begini, anak-anak katanya, karena badannya pendek, maka Petrus memanjat pohon ara. Lalu anak-anak bilang, salah Bu Guru katanya, bukan Petrus tapi Zakheus, tunggu dulu, cerita ibu belum selesai. Dan Yesus mengatakan, hai Petrus,
turunlah, karena itu bukan tempatmu tapi tempat Sakeus. Guru kan selalu banyak akal ya. Itu bukan cerita yang tadi, itu cerita saya ya. Oke. Bisa bayangkan Sakeus itu pemungut cukai. Kepala pemungut cukai lagi. Dan pemungut cukai tidak disenangi oleh orang Yahudi, karena pemungut cukai itu antek-antek penjajahan Roma. Sama seperti juga kebanyakan orang, mungkin cukup banyak orang tidak takut kepada Tuhan, tapi lebih banyak takut kepada pegawai pajak. Demikian juga pemungut cukai pada waktu itu tidak disenangi. Kita bayangkan kepala pemungut cukai atau direktur jenderal pajak naik pohon untuk melihat Yesus. Sudah tidak disukai orang karena pemungut pajak, naik pohon, tidakkah mengorbankan harga diri? Tetapi saudara-saudari, Sakeus tidak bertahan pada harga dirinya. Dia memanjat pohon karena dia merindukan kehadiran Yesus. Dia mau melihat Yesus. Dan karena usaha yang keras inilah, mata Yesus tertuju kepadanya dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kita bisa membayangkan kegembiraan Sakeus. Dia menemukan bahwa ternyata Yesus jauh lebih mengampuni dari manusia manapun. Ketika di meja makan, banyak orang yang bersungut-sungut dengan Yesus karena bertamu di rumah orang berdosa. Sakeus tidak ingin memojokkan Yesus. Dia harus menunjukkan sesuatu bahwa secara jujur ia sudah menjadi manusia baru. Karena itu ia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus menemukan kembali dirinya. Dia menemukan kebaikan, kemurnian hati, dan cinta yang ada di dalam dirinya. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sakeus kehilangan sebagian kekayaannya, tetapi menemukan kembali kehormatan. Dia kehilangan hartanya, tetapi memperoleh kebahagiaan. Dia kehilangan kenikmatan hidup, tetapi mendapatkan kembali martabat sebagai anak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Sakeus. Seorang guru memberikan tugas kepada siswa-siswinya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Tepat sebelum kelas usai, siang itu semua siswa diminta untuk mengumpulkan tugas mereka masing-masing. Seorang gadis kecil yang paling pendiam di kelas itu mengumpulkan tugasnya paling akhir dengan ragu-ragu. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan hal itu. Malamnya sang guru memeriksa tugas siswa-siswinya itu. Sebagian besar siswa menulis demikian. 7 keajaiban dunia. Yang pertama, piramida di Mesir. Yang kedua, Petra di Yordania. Ketiga, tembok besar Cina. Keempat, menara Pisa. Yang kelima, patung Liberty. Yang keenam, menara Eiffel. Dan yang ketujuh, menara Khalifah. Lembar demi lembar membuat hal yang hampir sama. Beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan penulisan daftar tersebut. Guru itu terus memeriksa sampai lembar yang paling akhir. Tetapi saat memeriksa lembar yang paling akhir itu, sang guru terdiam. Lembar terakhir itu
milik si gadis kecil pendiam. Isinya seperti ini. 7 keajaiban dunia. Yang pertama, bisa melihat. Yang kedua, bisa mendengar. Yang ketiga, bisa menyentuh. Yang keempat, bisa disayangi. Yang kelima, bisa merasakan. Yang keenam, bisa tertawa. Dan yang ketujuh, bisa mencintai. Setelah duduk diam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswa-siswanya. Kemudian menundukkan kepalanya berdoa, mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam di kelasnya yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hebat. Tidak perlu mencari sampai ke ujung bumi untuk menemukan keajaiban dan kebahagiaan. Keajaiban dan kebahagiaan itu ada di sekeliling kita untuk kita miliki. Yang diperlukan hanya kepekaan, membuka mata hati, mata fisik untuk melihat, dan membuka telinga untuk mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Sakeus mengalami keselamatan karena Yesus memperbaharui hidupnya. Yesus yang memulihkan hidupnya. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus ada kebaruan hidup. Di dalam Yesus ada keselamatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saudara-saudari, di dalam Yesus, Sakeus mendapat kekuatan. Sakeus mengalami pemulihan. Sakeus mengalami kebaruan dalam hidup. Dan Sakeus mengalami keselamatan. Maka pandanglah salib Yesus, datanglah kepadanya, supaya kita juga menemukan kekuatan, mengalami pemulihan dalam hidup, mengalami kebaruan dalam hidup, mengalami keselamatan, dan boleh mendengar Yesus bersabda pada hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, atas diri kita masing-masing, karena orang ini pun anak Abraham. Amin.